Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang kita pelajari mendapatkan barokah, ridho, dan insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Pada pembahasan yang pertama, pada bagian yang pertama telah dibahas apa itu malaikat, kemudian sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat, jin dan manusia. Pada saat ini kita akan bahas mengenai nama dan tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Bahwasanya malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Namun jumlah keseluruhan dari jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu, tak terhingga. Al-Quran tidak menyebut berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW tatkala Isra dan Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dan di sana terdapat 70.000 malaikat. Itu ada di langit yang ke-6. Belum lagi yang ada pada diri manusia. Belum lagi ada di langit pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Belum lagi yang ada di arsy-Nya Allah yang sedang memegang singgasana Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di laut, gunung, langit, bumi, darat. Betapa banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita dari sekian banyak itu yang wajib diimani oleh kita orang yang beriman itu hanya 10. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa malaikat Jibril selalu diletakkan di yang pertama, padahal penciptaannya bukan yang pertama? Karena malaikat Jibril malaikat mulia, penyampai wahyu. Pesan dari Allah disampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya, itu melalui malaikat Jibril. Al-Quranul Karim Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran kitab mulia diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mulia melalui malaikat, maka malaikatnya menjadi malaikat yang mulia. Diturunkan di 2 kota, Makkah dan Madinah, maka kedua kota itu menjadi kota-kota yang mulia. Itu karena sebab Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Nama malaikat Jibril Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Namus. Jadi harus kita pahami malaikat Jibril ini memiliki 3 nama, Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Namus. Ada orang non-muslim berkata Ruhul Kudus itu maksudnya adalah malaikat Jibril. Atau ahli kitab itu mengatakan bahwasanya itu adalah Namus. Yang menjadi masalah. Itu memang nama-nama dari malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Itu tugas malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini sedih apabila melihat manusia itu berbuat dosa. Karena Allah sudah berikan nikmat kepada mereka, seharusnya mereka itu semakin patuh dan taat kepada Allah. Maka dari itu, tatkala manusia berbuat dosa kepada Allah, berarti dia mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka malaikat Mikail sedih, malaikat menangis. Dengan menangisnya malaikat Mikail, satu tetesnya itu menjadi malaikat. Bagaimana Allah menciptakan malaikatnya dari tetesan malaikat Mikail yang menangis? Wallahu a'lam. Yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala.
saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. 3 kali malaikat Israfil itu meniup trompet. Bahkan ulama-ulama itu menggambarkan malaikat Israfil itu sedang udah mau niup, udah siap-siap. Seakan-akan memang kiamat ini semakin dekat. Memang tanda-tanda besarnya belum ada. Kalau tanda-tanda kecilnya sudah banyak sekali. Dan hanya Allah yang tahu tentang kapan itu hari kiamat. Tapi ditiup pertama, kedua, dan ketiga. Sampai dikumpulkannya di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Baik itu manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat. Kalau udah waktunya. Malaikat Israel ini tidak bisa disogok. Malaikat, nanti aja ya. Kalau saya udah menikah baru cabut ruh saya. Nggak bisa begitu. Malaikat, nanti ya kalau saya udah tobat cabut. Nggak bisa begitu. Ini rahasia Allah. Malaikat Israel hanya mendapatkan perintah dari Allah. Cabut, ya cabut. Waktunya habis, ya habis. Kita ini udah dikontrak. Umur kita berapa-berapanya. Tinggal malaikat Israel yang mencabutnya. Bahkan di bawah ars itu ada sebuah pohon. Ars itu kan singgasana Allah. Dalam arti kekuasaan Allah. Di bawahnya ada pohon yang besar. Dan daun pohon itu ada nama-nama manusia. 40 hari sebelum manusia meninggal dunia, itu daun itu jatuh. Misalnya namanya Fulan bin Fulan. Namanya jatuh. Kalau seandainya daunnya itu warnanya putih, bening, maka orang ini tanda-tanda orang baik. Malaikat Israel tersenyum. Tapi tatkala daunnya jatuh pas diambil warnanya gelap, hitam, maka malaikat Israel mukanya agak cemberut, marah, siap untuk menyiksa hamba tersebut dengan cabutan yang sangat keras. Karena kalau diibaratkan orang yang meninggal dunia, itu tatkala sakaratul maut, itu seperti ditusuk pedang 300 kali tusukan pada tempat yang sama. Yang kedua diibaratkan seperti kambing sedang dikulitin hidup-hidup. Masya Allah. Dan malaikat Israel ini pun sesuai wujudnya itu sesuai dengan amal ibadah seorang. Kalau orang soleh berubah tampannya, wajahnya, orang baik, tampan, perkataannya pelan-pelan, kemudian mengucapkan salam, kemudian menawarkan apakah udah siap atau belum. Tapi tatkala yang meninggal ini orang jahat, malaikat Israel itu berubah wujud menjadi manusia yang sangat-sangat jelek, suaranya bergetar-getar, tanpa salam, tanpa kalam, langsung aja main cabut aja. Sehingga banyak kita lihat